cross before ground. Yang artinya setelah salib ada mahkota. Atau sebelum mahkota ada salib. Terserah saudara mau melihat dengan cara apa. Cross before ground. Salib selalu datang lebih dulu, baru mahkota. Mari kita membaca satu ayat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perkataan Yesus ini sangat jelas. Saya ulang, setiap orang yang mau mengikut aku, kita semua pengikut-pengikut Kristus, maka sebagai konsekuensi, yaitu ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jelas sekali perkataan Tuhan ini kepada kita semua. Jadi sekarang kalau saya mau ajukan satu pertanyaan, mengikut Yesus itu mudah atau sukar? Bagaimana? Kalau kita mengacu kepada ayat tadi tentu jawabannya pasti sukar. Atau mungkin ada yang merasa sampai saat ini mudah kok mengikut Tuhan itu. Gampang. Apalagi dengan sekarang banyak penginjilan yang menawarkan cara-cara yang mudah. Wah, mengikut Tuhan enak, pasti diberkati usaha sukses. Nanti sepeda naik sepeda motor naik mobil, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya khawatir kecewa pada akhirnya. Orang-orang yang diiming-imingi dengan cara demikian, banyak yang kecewa. Loh, katanya begini, kok kenyataannya begini. Nah ini, ya banyak, sekarang ini banyak anak Tuhan kecewa, tinggalkan Tuhan. Mungkin dasarnya mengikut Tuhan itu, ya ini tadi. Ada hal-hal yang seolah-olah mengikut Tuhan itu gampang, enak, diberkati, selamat, masuk surga, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya mau katakan, kalau ada orang yang mengatakan mengikut Tuhan itu mudah, saya khawatir kalau dia salah jalur. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Dan hanya sedikit orang yang mencapainya. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah ngomong gini, mau apa lagi sekarang? Kalau kita ngomong jalan, kita kok enak ya, mudah ya. Kita harus bertanya, saya ini jalurnya pas enggak ini, bener enggak? Sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Oke, kita maju lagi. Saya mau fokuskan pada ayat pokok kita itu dari kata memikul salibnya setiap hari. Di situ ada menyangkal diri, tapi saya tidak ke sana. Saya mau bicara tentang salib. Memikul salibnya setiap hari. Ini menarik. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus siap menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Berarti yang pertama, yang kita harus mengerti bahwa ada salib. Nah itu dulu. Memikul salibnya, berarti ada salib. Kita sering bicara tentang salib Kristus. Kita sering bicara tentang Golgota. Tapi jangan lupa, bukan Kristus saja yang ada salib. Firman Tuhan berkata, kita juga punya salib. Memikul salibnya. Dan salib itu salibnya siapa? Salib kita sendiri. Bukan salibnya orang lain. Tuhan tidak minta kita memikul salibnya Kristus. Tidak, terlalu berat. Kita tidak mampu. Salibnya Paulus tidak. Setiap orang punya salib sendiri-sendiri. Atau saya katakan, salib kita setiap pribadi itu tidak sama. Tapi pasti ada. Dan poin yang berikutnya yang saya mau katakan kepada saudara. Bahwa setiap hari artinya apa? Tidak bisa lepas. Jadi salib itu selalu ada. Enak ya kalau nggak punya salib ya. Tapi nggak bisa. Sampai kapanpun pasti ada. Artinya kita tidak bisa mau melepaskan diri, mau melarikan diri. Ini kenyataan. Kalau kita mau lepaskan salib ini, saya khawatir kita tidak lagi di jalur yang benar. Jadi saya mau di poin ini kita benar-benar punya satu gambaran, melihat hal yang sama, bahwa ini harus kita hadapi. Salib ini tidak bisa lepas. Seumur hidup saya katakan. Sampai kita ketemu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun ini nanti tahun depan lepas, nanti tahun tidak, setiap hari. Ya, jadi saudara camkan sudah supaya benar-benar oh ya,
Memang ini harus dihadapi, memang ini harus dilewati. Dan yang berikutnya saya mau berikan definisi. Kalau begitu apa sih salib itu? Coba perhatikan. Saya coba untuk merumuskan dan saya ketemu satu definisi kurang lebih demikian. Salib itu adalah situasi kondisi atau pribadi, bisa situasi kondisi, circumstances, sikon yang kita hadapi, alami, kesulitan-kesulitan, bahkan mungkin itu juga kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit dan sebagainya. Atau pribadi, orang yang Tuhan izinkan, menekan, memberikan pressure dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk membentuk hidup kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus anak Allah. Kan tujuan Tuhan itu begitu, memulihkan kita ini sudah tahu. Pulihkan kami, pulihkan itu gimana gambarannya? Supaya kita menjadi seperti Kristus. Karena Kristus itu adalah patron, image, blueprint dari Allah. Tuhan terus bentuk kita seperti Kristus. Nah, itu maksudnya memulihkan, saudara. Jadi Tuhan izinkan segala sesuatu yang saudara dan saya saat ini sedang alami. Apakah itu situasi kondisi atau itu pribadi mungkin yang memberikan tekanan, pressure dalam hidup kita dengan tujuan satu, yaitu terus membentuk hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, ini sudah harus mengerti. Jadi salib ini tujuannya dan ini gambarannya. Nah, dengan demikian saya mau pesan satu hal. Harus dibedakan, tidak semua penderitaan itu salib. Ada hal-hal penderitaan yang karena salah kita sendiri. Lalu saya bilang, wah ini salib Tuhan. Tunggu dulu, tidak semua penderitaan itu salib. Tetapi saya percaya ini, kalau toh penderitaan itu karena kesalahan kita mungkin, tapi kita dengan hati yang bertobat, sadar, sungguh-sungguh bertobat, mengenali Tuhan, Tuhan bisa jadikan itu juga menjadi satu salib yang membentuk hidup kita. Nah ini hikmat ilahi yang kita tidak bisa mengerti tentunya ya. Nah baik, maju terus. Prinsip firman Tuhan tidak bisa tidak. Sebelum mahkota ada salib. Yesus dalam Wahyu 19 ayat 12 dikatakan, ketika dia datang sebagai raja di atas segala raja, dia akan dimahkotai dengan banyak mahkota. Crowned with many crowns. Saudara nanti bisa baca. Dia akan dimahkotai dengan banyak mahkota, bukan satu. Tetapi kita harus ingat bahwa sebelum Yesus dimahkotai dengan mahkota kemuliaan, mahkota, macam-macam mahkota, dia harus terlebih dahulu memakai apa? Mahkota duri. Tanpa mahkota duri tidak ada mahkota, segala mahkota. Nah sekarang saya mau fokuskan kepada mahkota. Kalau Yesus juga demikian, maka kita juga. Kalau kita mau tekun, sukacita memikul salib, maka kita juga akan menerima mahkota. Itu tidak bisa tidak. Nah, saya akan fokuskan kepada berbagai mahkota yang firman Tuhan catat. Yang pertama adalah mahkota abadi. Mari kita baca ayatnya 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Mahkota yang abadi artinya mahkota yang kekal. Aduh, luar biasa bukan? Kalau kita mikirkan tentang yang kekal ini sudah segalanya rasanya itu di dunia ini gak ada artinya. Kemuliaan di dunia ini gak bisa dibanding dengan kemuliaan yang kekal. Karena dunia ini kan cuma sementara. Semua cuma sementara dan cepat berlalu. Kemuliaan, mahkota yang kita dapat. Walaupun sekarang kita gak lihat mahkota, tapi kan mahkota itu bicara tentang kemuliaan, kebanggaan dan sebagainya. Itu semua cuma sementara. Tapi mahkota yang akan saudara dan saya terima di surga adalah mahkota yang kekal. Haleluya. Haleluya, bersukacitalah. Layak untuk dikejar, layak untuk diperjuangkan. Kedua, mahkota kebenaran. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Firman Tuhan berkata tentang mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu diberikan kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang merindukan, artinya mengantisipasi kedatangan Tuhan. Orang pintar mengantisipasi zaman, bukan? Tapi seringkali lupa mengantisipasi kedatangan Tuhan. Orang yang mengantisipasi kedatangan Tuhan dengan cara hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingat bahwa satu kali kita akan ketemu dengan Yesus, maka kita pasti hidup kita diubahkan, hidup dalam kebenaran. Kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian satu kali akan menerima yang namanya mahkota kebenaran. Berikutnya, ketiga, mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jelas bahwa mahkota kehidupan diberikan kepada orang-orang yang bertahan dalam ujian dan pencobaan. Wah, saya sedang dalam ujian, saya sedang dalam pencobaan. Ini banyak diucapkan oleh umat beragama, bukan cuma orang Kristen toh. Jadi saudara, ada ujian, dan kalau kita tetap bertahan dalam ujian, artinya bertahan itu bagaimana sih? Saudara menggambarkan orang yang bertahan dalam ujian itu orang yang bagaimana? Sebenarnya di ayat ini sudah diberitahu. Artinya orang itu tetap mengasihi Tuhan. Dalam ujian dia tetap mengasihi Tuhan. Bahkan dia lebih mengasihi Tuhan. Dia tidak kecewa. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Sudah diuji, kita ini diuji, ada ujian. Dan firman Tuhan berkata, kalau orang itu bertahan dalam ujian, dalam artian dia tetap mengasihi Tuhan, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Dan saya percaya di sini banyak calon-calon yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Tapi harus bertahan ya, bertahan sampai akhir. Dan yang berikutnya yang saya temukan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan, crown of glory. Diberikan kepada siapa? Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, bicara tentang orang-orang yang melayani Tuhan dengan pengabdian, dengan rela, tanpa pamrih. Nah, orang-orang demikian calon yang menerima mahkota kemuliaan. Ayo saudara, pertahankan itu. Jangan sampai itu hilang dari kehidupan kita. Tetap setia melayani Tuhan. Bahkan harus lebih setia lagi. Dan saya percaya masih banyak mahkota-mahkota yang Tuhan miliki untuk kita. Yang mungkin belum kita ketahui saat ini. Nah, saya akan bicara tentang satu hal yang agak unik. Ternyata huruf-huruf dalam abjad Ibrani itu ada 22. Kalau kita kan 26 ya, A sampai Z itu 26. Kalau Ibrani itu cuma 22. Ternyata tiap huruf itu punya filosofi, punya arti, punya latar belakang, punya lambang dan sebagainya. Nah, huruf yang ke-11 itu adalah huruf kaf. Kalau kita huruf 11-nya K, makanya mirip ya. Huruf pertama mereka Alef, itu huruf kita A. Jadi ada kemiripan. Huruf ke-11, tapi saya percaya mereka karena mereka lebih tua, jadi bahasa-bahasa dunia ini ada akarnya di situ sebenarnya. Cuma bacanya bukan kaf, tapi khaf. Dan kaf ini gambarnya menyerupai telapak tangan. Lambangnya adalah telapak tangan, kaf. Nah, kaf ini mempunyai arti berkat. Karena telapak tangan untuk memberkati. Makanya telapak tangan saudara untuk memberkati. Suami-suami untuk memberkati istri, amin. Telapak tangan ini juga bicara tentang potensi. Di tangan kita ada potensi. Makanya tangan ini harus dipakai untuk bekerja karena punya potensi di dalamnya. Tetapi dia juga punya beberapa pengertian lain. Mahkota. Karena kalau saudara lihat huruf kaf ini, kalau dia dibalik 90 derajat, ditaruh di kepala, dia menyerupai sebuah mahkota. Makanya kaf ini, huruf kaf, ke ini punya pengertian mahkota juga. Dan mahkota itu dalam bahasa Ibrani, kheter, dimulai dengan huruf kaf. Pengertian berikutnya adalah khaf ini seperti penundukan diri, orang yang membungkuk. Jadi dia bicara tentang penundukan diri, khaf. Dan pengertian berikutnya, khaf ini juga berarti to suppress, menekan. Ya mungkin hubungannya dengan ini tadi ya, seperti sesuatu yang ditekan. Tadinya akan begini, tekan, to suppress, menekan atau menindas. Nah ini kalau kita mau gandengkan pengertian-pengertian ini, maka
muncul pengertian yang sebagai berikut. Nah ini, tekanan-tekanan dalam hidup kita. Apapun juga bentuk tekanan itu. Apakah fisik, apakah ekonomi, lingkungan, pribadi. Itu akan memunculkan potensi kita. Potensi-potensi itu akan muncul oleh tekanan itu. Potensi itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Tapi ketika orang ditekan, dia punya potensi akan muncul. Terutama potensi ilahi. Dan kalau dia tetap dalam penundukan diri, maka dia akan menerima mahkota dan berkat-berkat Tuhan. Itu tentang kata kaf. Sebab itu mari, kalau saudara tahu dengan jelas, ini adalah salib yang Tuhan tempatkan. Kita mau memikul dengan rela, dengan sukacita. Seperti Yesus, dia tidak bisa lari dari salib yang telah Bapa tentukan. Maka dia pikul itu dengan rela dan sukacita. Saya tutup dengan ayat ini. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apa? Memikul salib ini ya. Terus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dengan demikian kesimpulan, tidak ada mahkota tanpa salib. Sebab itu, mari kita memikul salib kita masing-masing dengan tekun dan dengan sukacita ganti mahkota yang akan kita terima kelak di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.